dengan FKKSK ya. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Dia dan Ibu Maria. Sudah bergabung Ibu Dia? Ya, selamat siang Bu Rina. Selamat Terima kasih siang, selamat sudah bergabung ya. Ibu Maria? Ya, Bu Rina hadir. Ya, terima kasih. Hadir. Baik, terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, anak-anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum acara kita mulai. Yang pertama tadi sudah mengenai identitas kalian ya, tulis kelas, nomor, dan nama. Kemudian selama mengikuti PJJ, hendaknya kalian bisa menjaga ketertiban ya. Tidak asing lagi, sebenarnya sudah di kelas, sudah disampaikan. Kemudian untuk chat, biasanya kan ngechat ya anak-anak itu ya. Nah, kali ini untuk chat, Bu Rina batasi, chat nanti hanya digunakan untuk kuis saja. Ya, nanti hari ini kita belajar dan nanti ada kuis. Kuis nanti ada 2 sesi karena hari ini ada 2 narasumber ya. Jadi nanti setelah narasumber menyampaikan materi akan ada kuis yang diberikan oleh narasumber. Nah, kalian menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh narasumber nanti. Nah, caranya bagaimana? Setelah pertanyaan disampaikan, anak-anak menjawab dengan menuliskan jawabannya pada chat. Nah, siapa yang paling cepat dan jawaban benar, dialah pemenangnya. Ya. Nah, nanti pemenang akan mendapat hadiah. Ya, dapat hadiah dari FKKSK. Ya. Nah, anak-anak nanti ngechatnya yang everyone ya, jangan yang dipilihan itu ya, tapi everyone ya, chatnya ya, supaya bisa terlihat semua. Nah, karena nanti narasumbernya ada 2, maka nanti kuisnya juga ada 2 sesi. Sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Dia. Sesi kedua oleh Ibu Maria. Nah, sesi pertama nanti pemenang juga akan mendapat hadiah. Sesi pertama itu hadiahnya berupa planner. Sesi kedua pemenang akan mendapat hadiah berupa bisa GoPay, bisa ShopeePay atau pulsa. Ya, nanti akan dikirimkan kepada anak-anak. Ya. Nanti akan dihubungi lewat wali kelas bagi yang pemenang. Oke? Baiklah anak-anak, mari kita buka acara hari ini dengan doa pembukaan. Ya. Untuk itu kami mohon Pak Bertus untuk membuka acara hari ini dengan berdoa. Kami silahkan Pak Bertus. Terima kasih Bu Rina, selamat pagi anak-anak semuanya, ibu-ibu semuanya. Marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Tuhan Allah kami, terima kasih atas semua berkat-Mu, atas semua anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Hari ini Engkau memberikan kami kesehatan yang baik, hari yang baru, hari di mana kami boleh berkumpul bersama untuk belajar bersama pada hari ini bersama dengan FKKSK. Ya Tuhan, berkatilah kami semua pada hari ini. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan pada pembelajaran pada hari ini sangat-sangat berguna bagi kami.
terutama untuk keluhuran nama-Mu. Kami berdoa untuk narasumber pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan aneka rahmat yang beliau butuhkan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang bergabung dalam pembelajaran ini. Berkatilah kami semua, Engkau mampukan kami untuk menerima materi yang akan kami terima pada pagi hari ini, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk keluhuran nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah alat-alat yang kami gunakan pada hari ini, sehingga alat-alat yang kami gunakan bisa kami gunakan dengan lancar. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kami kembalikan ke Bu Rina. Ya, terima kasih Bapak Bertus yang sudah memimpin doa pada kesempatan ini. Baiklah, kita menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Santo Carolus. Dalam hal ini, karena suster berhalangan hadir, maka akan diwakili oleh Ibu Muri. Kepada Ibu Muri, dipersilakan. Terima kasih Bu Rina atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Kelas dan juga Bu Lastri yang hari ini juga hadir. Dan juga selamat pagi untuk orang tua murid yang mungkin mendampingi putra-putrinya. Dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Dan juga khusus untuk Bu Diah dan Bu Maria, selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung pada hari ini. Kita semua berbahagia ya karena Ibu berdua bersedia untuk mendampingi anak-anak khususnya anak-anak kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita hari ini semuanya diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk mengikuti kegiatan sekolah meskipun secara online, ya. Kita juga bersyukur karena dengan pembelajaran secara online ini kita bisa bertemu dengan guru tamu, ya. Kalau biasanya kita sudah pernah diajar oleh kakak-kakak kita, ya, para alumni. Nah, sekarang kita juga kedatangan guru tamu lagi, ya, dan tidak asing. Guru tamu kita adalah tim FKKSK SD Santo Carolus, ya, di mana FKKSK adalah wadah kerjasama antara sekolah dan orang tua peserta didik. Ya, sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan waktunya untuk berbagi kepada anak-anak yang hari ini mengikuti PJJ. Anak-anak, Ibu minta kalian mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, ya. Apalagi tadi oleh Bu Rina diutarakan sedikit bahwa ada materi, ada kuis. Nah, kenapa ada kuis? Nah, supaya kita semua bergembira, ya. Hari ini kita bergembira untuk mengikuti PJJ yang diadakan, ya, khususnya PJJ dari FKKSK. Semoga dengan adanya kegiatan ini anak-anak semakin bersemangat untuk belajar, ya, dan juga apa yang nanti telah disampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, ya, khususnya anak-anak, membuat motivasi kalian dan juga semangat untuk belajar. Anak-anak, ikuti dari awal hingga akhir apa aturan yang sudah disampaikan oleh Bu Rina, sehingga kalian bisa
melaksanakan PJJ ini dengan sungguh-sungguh. Ya, karena PJJ ini juga merupakan pembelajaran untuk kalian, ya. Pembelajaran untuk kita semuanya. Kita mendapat ilmu dan tentunya ilmu ini akan kalian gunakan juga di masa depan. Sekali lagi, kami mewakili Suster, karena hari ini Suster ada acara atau kegiatan dari kantor pusat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tim FKKSK, Bu Maria dan Bu Diah, yang hari ini bersedia untuk mendampingi anak-anak dalam PJJ secara online. Sekali lagi, terima kasih banyak. Waktu kami kembalikan. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Muri. Ya, anak-anak kita akan melanjutkan. Sebelumnya Bu Rina minta coba kameranya dihidupkan. Ini kok banyak yang mati ya? Anaknya kemana ya? Ya, kameranya dihidupkan. Nah, dihidupkan dulu. Ya, dihidupkan dulu ya. Ini sebagai apa? Kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain yang sedang berbicara. Salah satunya dengan mendengarkan, menyimak yang baik. Nah, karena kita ini virtual, maka tanda mendengarkan, tanda menyimak itu dengan membuka kamera. Ya, tolong ya, kameranya dibuka. Kalau kalian mau mematikan, kalau memang HP-nya itu sudah nggak kuat panas, nge-lag, silahkan. Ya, tapi selama masih bisa, kamera harus dihidupkan. Ya, Bu, itu maaf, ya. Bu. Laptop saya sudah panas. Oke, yang panas, yang nggak apa-apa, nggak izin supaya tidak mengganggu kelancaran ya. Yang penting kalian tahu diri, ya. Oke, begitu. Baik, anak-anak. Tentu kalian sudah selesai ya untuk belajar di kelas 6 ya. Nah, tentu semuanya ingin sukses ya. Siapa yang nggak ingin sukses? Semua ingin sukses ya. Nah, untuk meraih sukses itu tidak gampang anak-anak. Ya, kita membutuhkan kerja keras, kita membutuhkan usaha. Nah, selama usaha itu, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan banyak tugas atau banyak pekerjaan. Ya, mungkin selama ini kamu merasa, oh tugasnya kok banyak ya. Mungkin kadang bingung ya, mana yang dikerjakan dulu. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar bersama melalui narasumber kita hari ini, bagaimana kita menjadi sukses untuk mengatasi segala yang kita hadapi setiap harinya. Sukses itu tidak hanya sukses dalam pendidikan ya, tapi sukses dalam kehidupan sehari-hari itu juga sukses, kita berhasil. Nah, nanti kita akan diajak oleh Ibu Diah bagaimana kita memanage diri kita agar menjadi sukses, berhasil dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang kita kerjakan. Baik, sebelumnya Bu Rina akan membacakan CV singkat dari narasumber kita. Narasumber kita hari ini ada 2 orang ibu. Nah, yang pertama adalah Ibu Diah. Ya. Bu Diah, nama lengkap Dr. Diah Harjanti SEMSI. Riwayat pendidikan SD Semen Padang dari Kota Padang, lulus tahun 1988. SMP Frater Padang, lulus tahun 1991. Kemudian sekolah di SMA Negeri 2 Padang, lulus tahun 1994. Kemudian melanjutkan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, lulus tahun 1999. Kemudian beliau melanjutkan lagi ke program S2 jurusan Ilmu Manajemen
program pasca sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Tidak cukup dari itu, beliau juga melanjutkan sekolah lagi sampai S3, yaitu menempuh program S3, program studi ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Lulus tahun 2021. Nah, profesi sekarang beliau adalah dosen dari program manajemen bisnis, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra. Nah, Ibu Diah ini masih banyak lagi jabatannya. Saya hanya membacakan singkat. Karyanya juga masih banyak anak-anak. Ini adalah narasumber yang patut kita contoh sebagai salah satu contoh tokoh yang sukses. Nah, kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Maria. Nama lengkap Maria Immaculata Natalia S. Farm atau sarjana farmasi. Riwayat pendidikan TK Santo Carolus Surabaya, itu lulus tahun 1990. SD Santo Carolus Surabaya, lulus tahun 1996. SMP Santo Carolus Surabaya, lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan ke SMA Sin Louis I Surabaya, lulus tahun 2002. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Farmasi Widya Mandala Surabaya, lulus tahun 2006. Nah, profesi beliau sekarang yaitu seorang penulis, kemudian konsultan dan pembangun bisnis jaringan, guru les mapel, wirausaha, dan sekarang masih menjabat menjadi Ketua FKKSK SD Santo Carolus. Wah, Bu Maria ini alumni yang betul-betul cinta ya dengan Carolus ya. Baik, kita patut untuk mencontoh ini adalah alumni yang betul-betul punya integritas bagi kita ya. Baik, anak-anak yang terkasih, langsung saja kita akan ke narasumber yang pertama, yaitu kepada Ibu Diah. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan, kami beri waktu sekitar sampai pukul 11.30, begitu Ibu ya, sekaligus dengan kuis. Nah, anak-anak, siapa yang mau hadiah? Siapa mau hadiah? Nah, yang mau hadiah dengarkan ya. Nanti setelah Bu Diah menyampaikan materi, nanti akan diberi pertanyaan dan dijawab lewat chat. Ya, dengarkan ya. Baik, anak-anak, mari kita dengarkan narasumber kita yang begitu hebat, yang perlu kita contoh ya dari Ibu Diah. Silakan Ibu Diah. Baik, terima kasih Bu Rina. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya terlebih dahulu pada Bapak Ibu guru sekalian, juga pihak SD Santo Carolus atas undangannya hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Buat anak-anak semua, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang self-management. Self-management ini apa? Nanti kita akan belajar di situ dan bagaimana cara kalian mengelola diri kalian sendiri. Saya izin share screen ya, Bu Rina. Ya, sudah bisa Bu Diah? Sudah saya multiple? Sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah bisa kelihatan? Sudah Bu Diah? Oke, terima kasih. Kelihatan. Terima kasih Bu Rina. Oke, hari ini saya akan bahas tentang self-management ya, anak-anak. Saya kasih subtitle di sini, ada subjudul How to Become a Better Version of Yourself. Jadi yang perlu kalian ingat hari ini adalah
Kalian tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi hebat, ya. Jadi sukses itu nggak perlu jadi orang lain. Cukup jadi diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu itu udah hebat, gitu. Kamu itu udah luar biasa. Tuhan ciptakan kita masing-masing sebagai individu yang unik. Sehingga kita tidak perlu menjadi orang lain untuk bisa jadi hebat. Oke. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah menjadi diri kita sendiri, tapi dalam versi yang lebih baik. Oke. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa dunia ini kompetitif, ya, bersaing terus dengan orang lain. Saya belajar bahwa ketika bersaing dengan orang lain, kita akan sampai sendiri, karena kita itu nggak bisa ngalahin semua orang. Oke. Yang penting apa? Yang penting adalah kita bersaing dengan diri kita sendiri. Setiap hari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita hari ini harus menjadi lebih baik daripada kita yang kemarin, dan kita besok harus menjadi diri kita yang lebih baik dari yang sekarang. Jadi kita terus-menerus improve, perbaiki diri kita terus. Ya, ini adalah satu proses seumur hidup. Bahkan di usia saya yang sudah 40 lebih ini, gitu, saya masih terus belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi kenapa saya berikan materi ini hari ini di kelas 6? Masih terlalu kecil nggak sih? Enggak, justru ketika kalian belajar untuk mengelola diri kalian sendiri sejak dini, ini jauh lebih mudah. Ya, kalau udah ketuaan kayak saya, susah mengubah kebiasaan. Karena self management ini adalah satu kebiasaan yang kita latih sejak dini. Oke, nah apa sih self management ini, Pak ya? Ini sebenarnya sederhananya ya, ini adalah kemampuan kita untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ambil, tindakan apa yang kita ambil. Ya, jadi jangan menyalahkan orang lain. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oke, kita tetapkan tujuan kita hari ini apa, tujuan hidup kita apa, dan kemudian kita mengatur waktu kita untuk memastikan supaya semua potensi kita itu bisa dimaksimalkan. Ya, semua orang punya kelebihan. Kadang-kadang kita belum tahu apa kelebihan kita. Nah, di sini kita belajar mengenali apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan kita kuatkan itu. Oke? Nah, untuk apa sih self management itu? Nah, pertama, kita bisa ngambil keputusan lebih baik. Ya, bisa berprestasi lebih baik di sekolah, terus lebih bertanggung jawab dan mandiri, lebih banyak kesempatan untuk bersantai. Nah, ini nih asik nih, ya, karena self management itu membuat kita lebih punya banyak waktu luang. Mungkin kalian bisa ngelihat ya, ada teman-teman yang kok dia bisa ya santai-santai tapi semua beres, gitu. Nah, itu karena self managementnya bagus. Oke. Kemudian punya lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman. Dan yang paling ini juga ya, nggak perlu panik kalau mau punya tugas waktu mau ujian gitu, nggak perlu panik. Kenapa? Kita udah siap, gitu ya. Nah, jadi intinya self management skill atau keterampilan untuk mengelola diri kita sendiri ini punya 3 manfaat besar. Yang pertama, kita jadi pribadi yang independen, yang lebih mandiri, kita lebih confidence, dan kita memiliki self awareness. Independence ini kita mandiri ya, kita nggak perlu bergantung pada orang lain untuk bisa sukses. Kemudian confidence, percaya diri ini sebetulnya satu siklus dengan sukses. Ketika kamu punya rasa percaya diri, kamu bisa lebih lebih baik mengatasi rintangan, kamu lebih mampu mencapai keberhasilan, dan ketika kamu mendapatkan keberhasilan, kamu merasa lebih happy dan lebih percaya diri. Jadi muter terus gitu loh. Oke. Nah, kemudian self awareness ini ketika kamu mengembangkan self management kamu lebih mengenali diri kamu sendiri. Kapan kamu merasa lelah? Kapan kamu bisa optimal belajar? Kapan kamu butuh istirahat? Gitu. Jadi kamu bisa mengatur diri kamu sendiri kalau kamu mengenali diri. Ya, kamu juga bisa mengenali talenta kamu dan bagaimana cara mengembangkan diri kamu sendiri di situ. Oke? Nah,
Jadi ada beberapa keterampilan yang kita perlukan untuk melakukan self management. Ya, ada 6. Yang pertama time management, self organization, kemudian decision making skill, problem solving skill, health management, dan stress management. Duh, kok banyak banget ya. Ada 6 ini bisa nggak ya kita semua lakukan? Oke, sebetulnya kita mulai dari hal-hal yang kecil, dan ini sebetulnya sederhana, nggak seribet yang tampilannya gini ya, istilahnya keren-keren, susah-susah nih kayaknya. Tapi sebenarnya simple kok. Oke, kita lihat gimana caranya mengembangkan ke-6 self management skills tadi. Pertama, kita lihat time management. Time management ini apa sih? Manajemen waktu, gitu ya. Kita tahu bahwa semua orang punya waktu yang sama, sehari 24 jam. Tapi kenapa ya ada orang yang kayaknya bisa menyelesaikan semua, ada yang enggak. Ada yang masih keteteran aja, masih ngerjain ininya belum selesai, itu belum selesai gitu. Nah, karena biasanya ini time manajemennya masih belum bagus. Gimana caranya melatih dari usia kalian, dari dini? Kemudian saya juga punya 2 anak yang masih SD, masih kecil-kecil ya. Dan saya sudah melatih mereka untuk membuat to-do list. To-do list ini adalah semacam mini goal. Ya, mini goals ini adalah tujuan-tujuan kecil kalian untuk setiap harinya. Jadi ada yang daily plan, ada yang to-do list, gitu. Ada yang weekly planner. Gitu. Nah, anak-anak saya biasanya buat hari ini mau bikin apa. Nah, buatnya itu nggak harus ini ya, nggak harus yang susah-susah. Ya, kalau buat dari yang gampang-gampang dulu aja. Misalnya hari ini harus bisa selesaikan PR untuk hari ini. Oke, terus misalnya mau mengulang materi tematik 1 hari ini aja, gitu. Atau misalnya mau mengerjakan proyek apa. Jadi buatlah tujuan-tujuan kecil, mini goals yang kalian desain untuk setiap harinya. Nah, kemudian yang penting itu sebetulnya bukan apa yang kalian tulis, tetapi komitmen kalian. Ya, kalian berkomitmen melakukan apa yang sudah kalian tulis. Jadi kayak janji nih. Kamu janji mau bikin apa hari ini, dan itu yang kalian harus tepati. Oke, dan satu lagi kuncinya, jangan ditunda-tunda. Ntar agak siangan deh, sore-sorean aja ya, atau nanti malam deh. Nah, terus akhirnya malam udah ngantuk, udah capek, besok aja deh gitu. Nah, kalau kamu udah nunda-nunda sekali aja, ini bakal keterusan. Jadi to-do list ini adalah satu cara kamu untuk melatih disiplin diri, untuk berkomitmen melakukan apa yang sudah kamu janjikan dan tidak membiasakan untuk menunda-nunda pekerjaan. Oke, nah mini goals ini gimana ya? Kalian bikin tujuan itu sebetulnya mulai dari yang gampang-gampang aja, terus pelan-pelan ditingkatkan. Jadi hari ini mau bikin apa, minggu depan bikin apa, dalam 1 bulan mau bikin apa, dalam 1 tahun bikin apa, dan kemudian ada life goals. Ingin jadi apa ya kalau sudah besar nanti. Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Ya, hari ini mau bikin apa. Atau mungkin ada proyek yang nggak bisa selesai dalam 1 hari atau 1 minggu. Mungkin butuh waktu sebulan. Saya sempat lihat ada YouTube-nya ya, di channel YouTube Santo Carolus. Ada kelas 6 kalau saya nggak salah, bikin proyek yang rumah adat atau rumah daerah ya. Itu hasilnya keren-keren ya, luar biasa kalian semua. Dan saya tahu membuatnya nggak gampang. Nah, mungkin itu bisa jadi tujuan bulanan. 1 bulan ini saya mau bikin apa. Jadi kalian menentukan tujuan, melihat kondisi kalian sendiri. Ya, nggak perlu menjadi orang lain. Mungkin ada anak yang bisa selesai 1 buku 1 hari, tapi ada yang butuh 1 minggu. Nah, kalian membuat tujuan disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke. Nah, kemudian skill yang kedua, self organize. Ya, self organize itu ya sama, prinsipnya mulai dari hal kecil. Atur meja belajar kalian, peralatan tulisnya jangan berantakan, gitu kan. Nah, tapi ingat,
Ya, ini ada beberapa contoh ya. Organizing tools itu bisa dari kalender, bisa planner atau buku agenda, terus mengatur peralatan tulis kalian. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa folder yang disusun rapi, atau kalian di sini ada memo yang ditulis, gitu ya. Ini weekly planner atau monthly plannernya. Di sini ada peralatan tulis yang ditata rapi, gitu. Nah, ini semua perlu disesuaikan dengan diri kita masing-masing. Ada anak yang suka rapi, ya dia bisa belajar dengan maksimal, dengan optimal kalau semua rapi. Tapi ada juga anak yang agak messy, gitu ya, agak berantakan. Gitu. Nah, saya sendiri jujur adalah orang yang agak messy kalau kerja. Nih kira-kira ilustrasi meja saya kayak gini nih. Gitu. Buku-buku dibuka semua, terus ada minuman, ya, kadang ada cemilan, gitu, segala macam gitu. Tapi begitu selesai bekerja, saya biasanya kemudian merapikan semua lagi sampai meja saya bersih, gitu. Jadi memulai pekerjaan dengan meja yang rapi. Oke. Oke, nah berikutnya, skills berikutnya yang ketiga adalah decision making skill. Kita mulai lagi, selalu prinsipnya mulai dari hal kecil, mulai dari hal yang sederhana, keputusan-keputusan yang simple aja. Apakah hari ini mau main atau mau bikin PR, gitu? Atau hari ini mau nge-game atau mau olahraga, gitu. Nah, jadi itu keputusan-keputusan yang kecil dulu, dari yang sederhana dulu. Nanti kalian akan belajar untuk mengambil keputusan yang lebih besar, ya. Nah, jangan lupa bahwa ketika belajar mengambil keputusan sendiri ini, ada kalanya kalian melakukan kesalahan. Kita semua pernah salah, saya juga sering salah, gitu. Tapi jangan takut salah. Yang penting apa? Yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Oke? Ada kalanya juga kita perlu mengambil resiko ketika memang resiko itu harus kita ambil, dan it's okay. Ada kalanya kita perlu mengambil resiko ketika ada keputusan-keputusan penting yang keduanya sama-sama pentingnya buat kita. Ya, kita harus memilih, nggak bisa ambil semuanya. Dan semakin dewasa kalian nanti akan semakin banyak pilihan hidup yang harus kalian ambil. Jadi mulailah dari sekarang untuk mengambil keputusan dari hal-hal kecil dan berani mengambil keputusan, berani menerima konsekuensi dari keputusan yang kalian ambil. Oke, nah ketika saya bilang take risk when it's necessary, ini perlu kalian ingat bahwa ini kalau memang benar-benar perlu, dan jangan mengambil resiko ketika sesuatu ini melihat hal-hal yang berbahaya, ya. Nah, kalau yang udah urusan bahaya-bahaya gitu, jangan dulu deh, gitu. Nanti ya ditunda aja. Kalau memang menyangkut bahaya, atau kalau memang masih ragu sekali, coba diskusi, ya, diskusi dengan orang yang kamu hargai pendapatnya, misalnya dengan orang tua kamu, tanya sama papa mama, minta pertimbangan, papa, mama, menurut mama gimana ya, menurut papa gimana, aku pengen gini, tapi nanti jadi begini. Nah, itu didiskusikan dan kemudian kamu ambil keputusan. Oke, jadi belajar untuk mengambil keputusan dan jangan lupa konsekuensinya harus kamu terima. Oke, berikutnya problem solving skill. Oke, ketika menghadapi masalah, cari solusi. Jangan cari alasan. Iya emang nggak hoki nih. Atau, ya kamu sih gangguin saya atau apa. Jangan cari alasan atau jangan cari kambing hitam. Jangan nyalahin orang lain atau situasi. Ya sekarang soalnya lagi online sih, sinyalnya susah, ini susah. Jadi saya nggak bisa ngerti pelajarannya. Oke, kalau memang ada masalah seperti itu, jangan mencari alasan, jangan mencari kambing hitam dan selesai gitu aja, tapi cari solusinya. Oke, kalau sinyalnya bermasalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya
kamu belum mengerti pelajarannya, terus apa yang kamu lakukan? Ya memang pelajarannya susah sih, ya jangan kayak gitu ya. Jadi oke, kalau susah terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Jadi belajar untuk mencari solusi, bukan mencari alasan. Dan kemudian ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita mengalami kegagalan, kita harus belajar bertanggung jawab atas kesalahan itu, atas kegagalan itu. Nah, kalau misalnya nilai kita jelek, ya, atau misalnya proyek kita gagal, nah, kita belajar bertanggung jawab untuk kegagalan itu, untuk kesalahan itu. Tapi, saya selalu ingin gini ya, kalau anak-anak saya salah atau gagal, saya biasanya gini, kita belajar dari pengalamannya. Oke, dilihat salahnya di mana, gagalnya di mana, kenapa bisa gagal. Oke, dilihat proyeknya. Jadi bukan nyalahin orang ya, tapi penyebab kegagalan itu dicari dan kita cari solusinya. Ya, itu yang namanya belajar dari pengalaman. Oke, jadi misalnya proyek rumahnya nggak bisa berdiri nih. Nah, jangan nyalahin, ini sih dengan adik. Nah, tapi dilihat, oke, supaya rumah ini bisa lebih kuat, diapain ya? Belajar dari situ. Nah, berikutnya, health management. Oke, kita semua sudah diberi anugerah oleh Tuhan tubuh yang sehat. Ya, dan kita harus bersyukur atas anugerah itu. Dengan cara apa? Dengan mencintai diri kita, dengan menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Caranya gimana? Makan makanan yang sehat, ya. Jangan ini terus gitu loh, snack-snack yang banyak MSG-nya terus, banyak pengawetnya terus, pemanis buatan dan segala macam. Boleh nggak sekali-sekali? Kalau anak-anak saya kasih izin. Gitu. Sebulan sekali mereka boleh makan. Pilihannya mau jajan makanan apa nih? Gitu. Sekali-sekali boleh. Tapi tetap yang harian makan sayur, makan minum susunya jangan lupa. Terus kalau papa mama sediakan vitamin buat kalian, itu harus dimakan. Karena apa? Makan makanan sehat ini penting buat kita. Oke, apalagi sekarang lagi pandemi gini ya. Kemudian kedua, pola tidur. Nah, ada pola tidur ini bukan berarti tidur mulu ya. Nih, generasi rebahan nih lagi tren katanya. Nah, pola tidur ini adalah mengatur kapan kita perlu beristirahat. Ya, ini disesuaikan juga dengan diri kalian masing-masing. Gitu. Ada yang butuh tidur 8 jam. Ada yang butuh tidur 9 jam. Nah, biasanya standarnya 8 jam ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang tidur, misalnya pagi kemudian jadi ngantuk, susah konsentrasi, ya, susah menangkap pelajaran dan sebagainya. Kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga jangan nunggu PJOK seminggu sekali, tapi olahraga tiap hari. Main sepeda atau pasang musik terus ngedance sendiri, itu juga bisa jadi olahraga dan kamu bisa happy juga. Oke. Nah, sekarang juga jangan lupa jaga mata ya. Pagi sampai siang sudah sekolah online, pakai YouTube, pakai HP terus-menerus, ya kan? Setelah itu dibatasi. Ya, kalau nggak benar-benar perlu, kurangi pemakaian gadgetnya. Karena sinar birunya itu nggak sehat buat mata kamu, ya. Kalau misalnya pagi sampai siang kita udah sekolah ngadepin laptop atau ngadepin HP terus gitu, terus habis itu nge-game laptop lagi atau HP lagi sampai malam gitu, ngerjain PR pakai HP lagi gitu. Nah, pilih yang benar-benar perlu. Oke, kalau sekolah itu mau nggak mau pakai ya. Oke, ngerjain PR juga. Oke. Nah, nge-game nih gimana? Nah, boleh nge-game nggak? Boleh. Saya tiap hari masih nge-game, meskipun udah usia segini dan sekolah. Jangan dikira kalau sudah dokter terus nggak nge-game ya, saya tetap nge-game kok. Tapi saya batasin, atur waktunya. Gitu. Dan jangan lupa jaga mata ini, kalau sudah capek ya udah, jangan nunggu capek sih sebetulnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, stress management. Kenali tanda stresnya. Kalian ngerasa gimana?
kesel terus nggak sih? Ya, bosan aja di rumah mulu, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh main, gitu. Terus bikin gampang marah, gitu. Ini tandanya mulai stres nih. Nah, kalau udah stres, jangan ditahan. Karena kalau ditahan terus nanti meledak, bahaya. Oke, nah gimana caranya untuk melepaskan stresnya? Pertama, bisa komunikasi. Komunikasi ini caranya gimana? Ngobrol. Ya, curhat sama teman, sama mama papa, sama kakak adik. Gitu. Itu membantu ngelepasin stres. Kamu mau curhat apa? Gitu. Terus olahraga, dengerin musik, aktivitas rekreasi yang lain, bikin kerajinan, masak, gitu. Macam-macam itu sebetulnya bisa membantu kamu melepaskan stres. Ya. Kemudian lingkupi diri kamu dengan hal-hal yang positif. Misalnya, pilih teman yang bijak. Jadi pilih teman itu bukan pilih yang kaya, yang pintar aja, yang ini aja gitu. Nah, pilih teman yang bisa membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Misalnya ada teman kamu yang suka aja menghina kamu gitu. Nilai kamu jelek. Apaan tuh gambarmu jelek? Apaan tuh proyek kamu gitu doang gitu. Nah, ketika teman-teman kamu memberikan komentar-komentar yang negatif seperti itu, kamu akan gampang stres. Ya, jadi pilihlah teman yang bijak, yang kalau melihat kamu, kamu hari ini ya, sulitan ya, bisa aku bantu nggak? Ayo kita belajar bareng. Nah, itu teman yang baik. Nah, sekarang kalian juga coba introspeksi diri. Kalian sendiri sudah jadi teman yang baik nggak ke orang lain, ke teman-teman kalian? Ya, ketika kita menjadi teman yang baik, kita juga akan mendapat teman yang baik, gitu ya. Jadi kebaikan itu timbal balik kok, ya. Jadi teman yang baik, ketika kita menyebar kebaikan ke sekeliling kita akan mendapat kebaikan juga dari teman-teman kita. Oke. Kemudian yang kedua, tentukan end goals untuk memotivasi diri. Tiap hari ada tujuan. Hari ini mau ngapain? Jadi kita semangat nih. Pagi tadi saya, hari ini saya mau ngasih materi di SD Santa Carolus kelas 6. Wah, semangat banget nih ya. Mau cerita apa ya nanti siang? Oke. Nah, yang ketiga, supaya nggak stres, jangan terlalu keras sama diri kalian. Ya, kalau salah, oke, nggak apa-apa. Tapi dapat pengalaman. Ya. Nah, kalau misalnya berhasil, ini to-do list saya hari ini selesai semua, saya centang semua. Gitu. Wah, keren loh. Nah, kalau kayak gitu, kamu boleh kasih reward untuk diri kamu sendiri. Hebat gitu ya. Nah, saya sendiri juga kalau punya satu tujuan, misalnya saya punya satu proyek yang cukup sulit, dan ketika itu selesai, berhasil gitu, saya biasanya kemudian mentraktir diri saya sendiri. Saya memanjakan diri saya sendiri, saya mau ngafe gitu. Menikmati diri saya gitu, menyenangkan diri saya. Karena apa? Karena saya sudah mencapai satu goals. Ya. Jadi puji diri kita sendiri ketika kita berhasil, dan ketika kita gagal juga jangan kemudian menghujat diri gitu ya, tapi belajar. Ya, jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Oke. Jadi kalau saya bisa kasih beberapa kata penutup ya. Pertama, jangan takut salah. Ya, semua orang bisa salah. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita. Oke? Karena ketika kita salah, kita belajar kok. Kita dapat pengalaman, dan pengalaman itu jauh lebih berharga. Ya, kalau kamu nggak berani nyoba apa-apa, kamu nggak akan dapat pengalaman. Kemudian yang kedua, seringkali kita sering membandingkan ya. Saya cuma bisa begini, si ini lebih pintar, si ini lebih hebat, si ini lebih bagaimana. Semua orang punya kekuatan dan punya kelemahan sendiri. Ya, jadi jangan terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tapi yang penting apa? Pahami kekuatan kamu apa. Tingkatkan di situ. Oke? Dan kemudian kelemahan kamu apa? Bukan berarti terus udah yang kuat-kuatnya aja ya, kekuatan dilatih terus, ditingkatkan terus, tapi kelemahan dibiarin. Enggak. Kelemahan itu bukan berarti terus harus ditinggalkan. Udah diem aja deh, enggak. Tapi tetap berlatih. Karena apa? Analoginya kira-kira kayak otot gitu ya, kayak tubuh. Kalau kita tidak melatih tubuh kita tidak melatih otot kita, maka
otot itu akan semakin lemah, tubuh kita akan semakin lemah. Jadi sebetulnya apa yang menjadi kelemahan kita itu kita perbaiki pelan-pelan, terus aja, jangan putus asa, ya. Mungkin kita tidak akan bisa menjadi sehebat orang lain dalam satu hal tertentu. Misalnya saya bukan nggak suka ya, nggak bisa olahraga. Aduh, susah banget nggak bisa olahraga. Badan saya kecil, terus pelan, segala macam. Tapi apakah itu berarti ya udah deh saya nggak usah olahraga? Enggak. Tetap saya berolahraga. Mungkin saya nggak bisa ikut lomba maraton ya, nggak kuat gitu. Tapi oke, tiap hari saya berusaha untuk berolahraga. Oke. Nah, intinya start small, but start ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil tapi mulailah. Jangan diem aja. Ya, kalau diem aja kamu nggak bakal jalan. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Nah, hari ini saya dapatkan dari beberapa website. Yang pertama Race Planner dan yang kedua Foundation Education. Jadi kamu bisa browse lagi di dua website ini untuk belajar lebih banyak mengenai self management. Okay. Nah, jadi ingat pesan saya di awal tadi, kalian tidak perlu menjadi orang lain, ya, cukup menjadi diri kalian sendiri, tapi the better version, ya, better version of yourself. Dan pada akhirnya kalian akan menjadi the best version of yourself. Oke. Nah, sekarang waktunya kuis. Kuisnya, hari ini saya akan kasih hadiahnya weekly planner. Ini bisa kelihatan, ini salah satu contohnya. Saya punya 5, yang motifnya macam-macam. Ya, ini ada yang gambar kucing, ada yang ini tadi lapangan basket, ada yang lapangan bola, ada yang ini gambar kartun lama. Nah, mungkin kalian mikir, itu kan di HP juga bisa, gitu ya, ngapain mesti ditulis-tulis. Oke, buat pemula, ada plus minusnya pakai HP. Ya, pakai HP itu enaknya memang praktis, ya, bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada remindernya, pasang alarmnya. Tapi buat pemula biasanya lebih disarankan yang tertulis seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita pakai HP kayak gini, ini banyak distraction-nya, gitu ya. Misalnya kita lagi nulis-nulis gitu, ada notifikasi, siapa nih pasang posting sesuatu di IG gitu, ada TikTok, ada ini, akhirnya kalian buka kemana-mana. Nah, jadi itu distraction ya, mengganggu fokus kalian. Saya kasih ini supaya kalian bisa belajar membuat planner, buat planning untuk mingguan, dan ini cukup untuk setahun. Oke, pertanyaan pertama, tadi ketentuannya sudah dijelaskan ya oleh Bu Rina. Oke, nanti kita bisa lihat dari chat-nya kalian, ya. Yang saya gunakan adalah chat yang masuk di laptop saya ya, supaya saya bisa nanti nggak miss gitu. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan self management? Oke, saya nggak minta terjemahan self management itu apa, tetapi apa yang kalian pahami dengan self management ini? Oke, silakan yang di chat bisa jawab siapa? Nanti saya catat siapa ya bisa menjawab. Ini belum muncul di chat. Ayo dicoba anak-anak. Susah ya? Pakai kalimat kalian sendiri. Ini bukan hafalan ya. Apa yang kalian pahami dengan self management ini? Ya. Saya sendiri juga bukan orang yang suka menghafal. Tapi oke, ini coba stop. Ini sudah ada yang menjawab. Oke, chatnya saya stop ya. Yang menang adalah Priscilla dari 6B, nomor absen 26.
Oke. Nah, selamat ya Priscilla, jawabannya mengatur diri, ya mau mengatur diri. Oke, it's okay. Kemudian buat yang lain masih ada 4 pertanyaan lagi. Kedua, ya pertanyaan kedua. Sebutkan 2 keuntungan dari menerapkan self management. Ada banyak sih keuntungannya. Saya minta 2 aja. Oke, sudah ada jawabannya dari Jersey. Sorry. Jawabannya bagus-bagus semua ya. Sampai bingung saya. Yang pertama dari Misal. Misal 6C. Oke. Dari Misal 6C nomor absen 25. Selamat ya Misal. Oke, yang lain jangan putus asa, masih ada pertanyaan lain. Nomor 3, sebutkan 2 dari 6 skill untuk membangun self management. Oke, Joseph Emmanuel. Ya, kalau sorry, yang pertama sebetulnya ada tapi belum lengkap. Yang lengkap itu adalah Joseph Emmanuel, 6C, nomor absen 15, stress management dan health management. Terima kasih, Bu. Sama-sama, selamat ya. Oke, pertanyaan keempat. Buatkan 2 contoh alat untuk membantu kita melakukan self-organizing. Dua ya. Saya minta 2 ya. Oke, sudah ada yang menjawab. Jersey, ada memo buku kecil dan kalender. Oke. Thank you, Bu. Thank you, you're welcome. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang dapat kita lakukan untuk melepaskan stres? Coba, saya minta 3 ya. Ini enggak saya tulis, saya minta 3. Oke, ini sudah ada Bram, 6B, nomor absen 5. Terima kasih. Sama-sama. Ini wajahnya Bram, wajah bebas stres ya. Oke, selamat ya Bram. Oke, udah selesai, ada 5 pertanyaan dan tadi kalian udah hebat sekali. Terima kasih sudah dengerin saya. Tapi saya sebenarnya lebih senang lagi kalau kalian benar-benar terapkan ini ya, karena ini bukan untuk saya tapi ini untuk kalian sendiri. Oke? Good luck and don't forget be the best version of yourself. Oke? Jangan, nggak perlu jadi orang lain. Just be yourself. Oke? Terima kasih. Bu Rina, saya kembalikan ke Ibu ya. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Dia atas materinya yang sangat bagus untuk anak-anak ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Maria. Baik, Ibu Maria. Ya, Bu Rina. Siap. Ya, kami persilahkan Ibu untuk melanjutkan dengan yang kedua. Ya.
Oke. Ya, terima kasih kepada Bu Rina, MC. Saya juga menyapa kepada Bu Muri, Bu Lastri, Pak Bertus, Bu Lisa. Terima kasih telah memberi kesempatan pada kami, FKKS KM Santo Karolus, untuk memberikan materi pada hari ini. Dan juga kepada adik-adik semuanya, wah wajahnya ini cerah-cerah sekali ya, wajah-wajah semangat untuk jadi pemenang kuis ya. Ya, adik-adik ini saya merupakan kakak kelas kalian ya, jadi hari ini saya tidak usah dipanggil ibu mungkin ya, dipanggil kakak aja ya, Kak Maria seperti itu ya, biar awet muda ya. Seperti Bu Muri ya, mungkin pada waktu saya sekolah dulu, Bu Muri wajahnya tetap-tetap aja loh seperti ini sampai sekarang ya, awet muda sekali, luar biasa ya Bu Muri. Ya, ini adalah profil saya. Jadi dari TK sampai SMP saya di Santo Karolus, mungkin setia sekali ya, mungkin ya selama bertahun-tahun. Nah, ini mungkin SMA-nya kenapa sih saya kok di Sin Louis 1 gitu ya? Kenapa nggak Santo Karolus juga? Mungkin ada yang bingung, ada yang tanya. Nah, ketika ini saya juga tidak ada masalah ya. Jadi di SMP saya tidak ada masalah ketidakpuasan segala macam dengan Santo Karolus terus saya pindah, tidak, bukan seperti itu. Nah, pada waktu itu sekolah Santo Karolus SMP-nya ada kerjasama dengan Sin Louis 1 SMA-nya. Dan kemudian diparalelkan ya, ranking top 3 dari Karolus memiliki kesempatan untuk mengajukan jalur prestasi ke Sin Louis 1. Dan kemudian saya termasuk satu orang yang beruntung dari ketiganya tersebut. Oleh karena itu saya berterima kasih sekali kepada semua guru-guru SMP Santo Karolus. Ya, SD juga, SMP juga yang membuat saya bisa masuk ke Sin Louis 1 ketika itu. Ya, jadi tidak ada masalah nih ya, seperti itu. Nah, kemudian saya juga menerapkan self management seperti yang diterangkan oleh Bu Diah ya, seperti itu tadi. Jadi saya juga menerapkan self management, time management, seperti itu, stress management juga, sehingga saya bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Nah, kenapa saya ini ya, jadi menjadi guru les mapel seperti ini ya, karena saya cinta anak-anak. Seperti itu ya, dunia saya dunia anak-anak, saya sangat mencintai anak-anak. Nah, saya mulai mengeles itu ketika saya sejak SMA kelas 2. Nah, sejak saat itu karena ekonomi keluarga saya, ini sharing ya, saya bukan menggurui, jadi ekonomi keluarga saya waktu itu pada tahapan di bawah, di mana saya juga harus membantu orang tua, seperti itu. Dan orang tua saya bilang, tidak perlu bekerja, maksudnya ini ya, bekerja di luar jam sekolah seperti itu, tapi saya atas kemauan sendiri, apa ya yang bisa saya lakukan sebagai seorang siswa untuk membantu orang tua, seperti itu. Jadi saya belajar yang rajin, saya dengarkan apa perkataan orang tua dan guru, saya rajin baca buku, saya suka seminar, seperti itu. Ya, jadi saya ketika pulang sekolah, saya istirahat, saya melakukan PR-PR saya kerjakan, kemudian saya juga mulai memberi les itu pada waktu kelas 2 SMA sampai sekarang tentunya. Seperti itu. Jadi di sisi lain saya juga mengembangkan bakat seni saya jadi penulis cerpen seperti itu. Kemudian saya juga menjadi wirausaha dan konsultan pembangun bisnis jaringan, bergerak di bidang customer good itu dari kuliah seperti itu. Ya. Sekarang masuk ke dalam materi ya. Apa itu integritas? Nah, mungkin slogannya Santo Karolus kan menjadi cerdas berintegritas, seperti itu. Nah, cerdas mungkin bagi sebagian kita sudah jelas ya artinya ya, adik-adik. Cerdas itu apa ya, Kak? Ya, pintar, seperti itu ya. Logikanya di atas rata-rata dalam menangani suatu permasalahan, seperti itu. Gimana dengan integritas? Integritas ini adalah bahasa Latinnya integer, seperti itu. Artinya lengkap atau utuh. Nah, kalau berintegritas itu apa sih Kak Maria? Itu adalah sebuah usaha yang utuh dan lengkap, yang didasari dengan kualitas, kejujuran, serta konsistensi karakter seseorang, seperti itu. Nah, kita waktu di SD Santo Karolus diajarkan cerdas berintegritas, seperti itu. Nah, harapan Kak Maria semua kepada kalian yang sebentar lagi jadi alumni SD Santo Karolus nih, ya, kalian tetap memegang teguh
cerdas, berintegritas yang didapatkan dari SD, seperti itu. Karena proses pembelajaran adalah seumur hidup kita, seperti itu ya. Nah, untuk menjadi alumni yang berintegritas itu gimana sih? Saya memiliki analogi, kita sedang menaiki sebuah bus besar gitu ya, bis besar, yaitu bis SD Santo Carolus, seperti ini. Nah, kira-kira kalau sebuah bis besar gimana? Memiliki kecenderungan untuk berjalan kan, seperti itu. Jadi tidak diam di tempat, tetapi selalu berjalan dan biasanya ke arah depan, seperti itu. Jadi artinya kita menjadi alumni yang berintegritas, memiliki kecenderungan untuk maju ke depan, selalu menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Untuk itu, kita harus ingat dengan Tuhan. Selalu menjalankan 10 perintah Allah, menjaga semua sikap kita, dan berintegritas kepada Tuhan. Ya, berintegritas ke Tuhan bagaimana caranya? Ya, sikap kita di belakang dan di depan itu harus sama. Jadi jangan sampai kita ke gereja rajin nih. Nah, nanti di rumahnya misalkan bicaranya omong kotor seperti itu atau mencontek gitu ya. Nah, itu tentu tidak berintegritas di mata Tuhan. Seperti itu ya. Selanjutnya, pengalaman. Ya, tentu kita punya pengalaman masa lalu. Seperti tadi yang saya sharingkan, pengalaman di masa kecil saya, pernah ekonomi keluarga saya tuh sedang di bawah. Tapi saya tidak menyesali hal itu. Itu yang membuat saya, melecut saya, supaya berpikir kreatif lagi. Gimana ya bisa menjadi lebih baik daripada saya sebelumnya, gimana saya bisa membantu orang tua saya, gimana saya bisa mengatur waktu supaya bisa sekolah, supaya bisa bantu orang tua, seperti itu. Ya, pengalaman itu yang membuat kita, mendorong kita untuk maju ke depan, bahan bakar kita, seperti itu. Nah, gimana dengan pengalaman kita yang buruk, jadi yang tentu seorang manusia berbuat kesalahan. Gimana kesalahannya tuh di masa lalu bagaimana? Ya jangan diulangi lagi. Kalau kita udah tahu salah, jangan diulangi. Jangan ibaratnya tuh peribahasanya kapok lombok ya. Jadi udah tahu salah, dilakukan lagi. Udah tahu salah, dilakukan lagi. Misalkan mencontek nih, gurunya tahu, dihukum. Wah minta maaf ya, tapi nyontek lagi. Nah itu kan jangan mengulangi lagi seperti itu ya. Nah kemudian di sini apa yang membuat kita maju ke depan? Yaitu PKT dan juga norma masyarakat. Nah, PKT ini apa? Pendidikan karakter Tarakanita, di mana ada CC5+, ya kan? Yaitu terdiri dari compassion, celebration, competence, conviction, dan creativity. Nah, saya mungkin meng-highlight hari ini yang competence aja ya, karena kalau semuanya nggak cukup nanti waktunya. Competence itu yaitu bersaing dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain, untuk menjadi versi lebih baik daripada diri kita sendiri. Nah, gimana prakteknya? Misalkan nih, sekarang kan marak lomba online ya. Nah, di mana lomba online, ulangan online, semuanya kita harus berintegritas. Jadi nggak boleh mencontek, meskipun gurunya nggak tahu. Tapi CCTV terbesar yaitu Tuhan. Tuhan pasti tahu seperti itu. Ya. Nah, kalau udah misalkan memenangkan lomba, gimana? Ingat nama alma mater. Jadi, tetap bawa nama alumni kita seperti itu ya. Norma masyarakat juga kita harus mematuhi. Nah, misalkan kita dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, tetap kita jaga, pegang teguh adat ketimuran kita, budaya bangsa Indonesia. Boleh beradaptasi di luar sana, tapi kita tetap pegang teguh budaya Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini mungkin ada yang melanjutkan SMP di luar Carolus. Pasti ada beberapa ya, mungkin karena ikut orang tuanya pindah keluar kota, seperti itu ya. Atau jarak rumahnya lebih dekat dengan sekolah lain, segala macam. Tidak apa-apa. Tapi saya pesan satu hal, kita tetap harus menjadi alumni yang berintegritas. Berikan komen yang positif. Jadi, fakta dan opini yang positif. Jadi jangan yang negatif. Karena kita memberikan opini yang negatif belum tentu di mata orang lain itu negatifnya orang lain. Seperti kita minum obat, cocok-cocokan seperti itu ya. Wah, saya cocok obat A.
nanti orang lain cocok obat B. Belum tentu kita alergi obat B, tapi orang lain alergi juga. Tapi itu mungkin cocok banget sama dia, seperti itu. Ya kan? Jadi tetap jaga nama alma mater, dimanapun kita tidak boleh menjelek-jelekkan. Seperti itu ya. Kemudian, terhadap keluarga, guru, dan teman, kita harus solidaritas. Harus peduli, seperti itu. Karena yang membesarkan kita adalah pengaruh semuanya dari keluarga, guru, dan teman. Nah, kita mungkin di rumah seringkali guru minta foto ya atau video PKT gitu kan ya. Nah, kita bantu orang tua. Ya, mungkin membersihkan rumah, cuci piring seperti itu. Nah, plus saya mungkin kasih tips lagi ya. Nah, jadi di masa pandemi ini ekonomi orang tua kalian tentunya agak sedikit mengalami penurunan. Ya, itu dirasakan ke semua sektor ekonomi ya saat ini ya pandemi. Nah, mungkin kalian apa yang bisa kalian lakukan? Ya, mungkin bantu mungkin orang tua ya. Kalau orang tuanya belum mengenal media sosial seperti itu ya, kita bisa posting, bantu jualannya mama papa seperti itu. Hal-hal simpel yang kita bisa lakukan sebagai seorang siswa, kita bisa lakukan. Tapi nanti transaksinya ke papa mama, jangan ke kita karena kita belum punya KTP, belum punya rekening, rawan ditipu dan segala macam ya. Jadi serahkan transaksinya ke orang tua seperti itu. Nah, untuk guru saat ini pun kita jalin hubungan baik dengan guru ya sampai pada lulus seperti itu ya, nanti waktu lulus jangan dendam ya. Wah, saya tuh dulu pernah dihukum Bu Rina karena mencontek mungkin. Saya pernah dihukum Pak Bertus nih karena nggak memperhatikan ketika Zoom. Nah, itu dendam terus dibawa mungkin ya. Saya dihukum Bu Lisa karena nggak bisa matematika, mungkin seperti itu, tidak mengerjakan PR matematika. Itu diingat terus nanti sampai lulus. Ya janganlah ya. Nah, guru-guru ini disiplin untuk kebaikan kita sendiri seperti itu ya. Jadi guru adalah orang tua kita di sekolah, orang tua kedua kita. Kita harus baik. Nah, kemudian teman. Nah, kalau dulu ada peribahasa jangan pilih-pilih teman ya. Kalau saya sekarang menyarankan bukan pilih teman, tapi pilihlah teman dengan pengaruh terbaik. Seperti itu. Karena lingkungan kita biasanya akan mempengaruhi kita. Jadi misalkan kalau memiliki teman yang rajin belajar, mendengarkan guru, mendengarkan orang tua, menjalankan PKT, kita secara nggak langsung akan menerapkan itu, seperti itu. Dan sebaliknya kalau punya teman dengan pengaruh yang buruk ya, seperti saya sangat juga menyesalkan ya, banyak sekali yang kecil-kecil SMP, SMA sudah merokok, misalkan bolos sekolah, seperti itu, mungkin ke diskotik, dugem, ya minum minuman keras, narkoba, seks bebas, dan segala macam itu tolong dihindari. Karena sekali kita mencoba, kita pasti susah keluar dari lingkaran hitam tersebut. Jadi saya ingatkan lagi, pengaruh negatif di luar sana sangat besar, dan jangan sampai kita terseret oleh pengaruh negatif teman, dimanapun kita berada, seperti itu, dan sampai kapanpun, sampai dewasa. Kemudian, nah ini di bawah, di aspal ada halangan. Nah, apa sih halangan kita? Kebanyakan berasal dari diri sendiri, ya kan? Rasa malas tadi ya, rasa nyaman kita, nggak mau belajar, seperti itu adalah halangan dari kita sendiri. Dan juga mungkin dari faktor eksternal ya, sinyal wifi seperti itu ya. Jadi mau ikut Zoom rajin-rajinnya, wah putus-putus seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menangani halangan tersebut di dalam atau di luar diri kita untuk menjadikan kita maju ke depan, seperti itu. Nah, seperti roda dari bis ini ya, itu akan selalu berputar, ya kan, menggilas dari halangan-halangan yang ada. Jadi analoginya kita itu seperti bis ini harus tetap maju ke depan, seperti itu ya. Oke, masih semangat ya? Waktunya kuis. Sudah siap? Seperti tadi ya, harus menjawab di chat paling cepat ya. Nanti yang tercepat itulah yang mendapat hadiah ya. Oke. Sudah siap ya? Kuis pertama. Apa kepanjangan dari singkatan CC5? Ya, ayo yang paling cepat yang dapat hadiah.
Harus betul ya penulisannya ya. Dalam bahasa Inggris ya, jangan di Indonesia. Silakan. Apakah sudah ada yang jawab? Masih belum. Ayo. Ayo, dapat hadiah loh ini, saldo OVO atau GoPay, ShopeePay, atau Posa sebesar 10.000. CC 5 yang lengkap ya, yang tadi saya sebutkan. Mungkin udah diajarin guru dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kelas 6 ini juga, jadi hafal sudah. Silakan. Lagi ngetik semua nih kayaknya, Lagi panjang ngetik ya, ini, 5 agak ya. panjang ini. Iya. Agak Jangan satu panjang, ya, Bu. compassion. Oke, compassion betul. Terus yang lainnya apa? Waduh, ya Itu, nih, compassion, ini. celebration, competence, conviction, creativity. Oke, 1, 2, 3, 4. Sebentar, ini kelebihan apa ya dia ya? Kevin, 6B nomor 6. Kenapa ada 6 ya? Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bantu koreksi ya, mungkin Bapak Ibu yang lebih ini apanya nih dia? CC memang jadi 6. Compassion yang pertama. Oh, seperti itu ya. Ya. Berarti pemenangnya adalah Kevin ya, 6B nomor 6 ya. Seperti itu ya. Selamat pada Kevin. Makasih, Bu. Iya, nanti bisa ke wali kelas ya. Konfirmasi pemenang ya. Oke, siap. Kuis kedua, kuis ke-7 ya maksudnya ya. Oke, siap ya. Nah, SD Santo Carolus didirikan tahun berapa? Ayo, tahu tidak? Silakan. Wah, ini agak susah, Bu. Oh iya, kalau nggak tahu boleh cari Google boleh. Ini agak susah. Ya, karena sudah agak lama ya. Iya, boleh Sudah silakan. agak lama ya. Coba siapa yang tahu anak-anak? Oke, sebentar. Masih belum tepat. Hati-hati di Google ini ya, menjebak. Karena banyak sekali ternyata SD Santo Carolus ya. Belum ada yang tepat, silakan. Belum. Boleh cari di Google loh. Nah, sudah. Bram, 6B nomor 5 ya, pemenangnya. Makasih, Nah, Bu. hati-hati. Ya. Ya. Bram, wih luar biasa ya Bram. Ini tadi di kuis yang pertama sudah ya? Sudah dapat tadi. Ya, dapat lagi. Iya, luar biasa Bram. Selamat ya. Oke, yang lain nggak apa-apa. Semangat ya. Masih ada pertanyaan lagi. Oke, apa nama alat di samping ini? Ada nih di sekolah kita. Ayo, di sekolah ada itu. Ya, di sekolah itu. Nih. Nah, itu Ayo. siapa itu? Ada tadi, sudah ada, Bu. Sudah tadi. Utandon. Oh, enggak, bukan ya. Komposter. Ya, betul ya. Benjamin Ravaro, 6C nomor 5 ya. Makasih, Bu. Oke, nanti konfirmasi ya pemenang. Ada Pandon, Bang Sampah. Luar biasa ya, semangat. Oke, pertanyaan 9. Sebutkan alamat SD Santo Carolus. Ya, nggak usah nomornya aja. Siapa tahu. Ayo. Masuk nggak tahu ya. Ayo cepet-cepetan. Yang pesan Gojek nih pasti hafal nih. Pasti tahu. Gangnya harus pakai angka Romawi ya. Nah, udah dapat kan pelajaran bahasa Roma ini, angka Romawi. Wah, luar biasa. Oke. Sebentar. Axel, 6A nomor 3 ya. Paling cepat ya. Nggak usah pakai nomor, nggak apa-apa ini. Sudah betul ya. Jemur Andayani 21. Selamat kepada Axel. Makasih, Kak. 6A nomor 3. Oke. Axel ini ingat ya, panggil saya kakak ya. Yang lainnya Bu Maria. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini yang ikut kursus matematika, wah, yang hitung cepat pasti pemenangnya nih ya. Ya, ini ingat di sekolah kita nih detailnya ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, soal cerita matematika, soal Olimpiade Matematika Internasionalnya Tarakanita ini.
Ingat nggak bakso di kantin itu harganya berapa ya satu biji ya? Es teh manis berapa ya? Kan langganan itu ya. Kalau air es itu berapa ya? Di Bujati, di Pak Yakob itu berapa ya harganya? Ayo, saya tunggu. Ah, ini agak lama ini Bu, ngitung dulu ini. Iya, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ya, yang Oh, sudah ada jawaban Bu. Oh Sudah iya, ada jawaban. masih belum ada yang betul. Ayo, coba lagi. Lupa ya harga-harganya ya. Kangen Coba sekolah lagi. nih. Ada yang hampir betul itu, tapi nyaris. Belum. Nah, sudah. Rione 6C nomor 10. 38.000. Yang ditanya adalah kembaliannya ya. Karena harga satu pentol bakso itu 1.000, ya kan? Terus es teh manisnya 3.000. Terus nambah lagi ya dia ya, 1.000 lagi kali 2. Terus apa es itu ya, air es itu harganya Rp2.000. Jadi kalau 50.000 dikurang 12.000, 38.000. Terima Oke, kasih, Bu. luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini adalah kuis terakhir. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Nanti bisa add IG saya atau tadi ini ya, email saya. Kita bersatu dalam ikatan alumni. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Bu Maria sudah menyampaikan materi hari ini. Ya, sungguh luar biasa ya anak-anak ya hari ini. Kita sudah belajar dari dua orang ibu yang hebat hari ini ya. Baik. Oke. Hari ini kita bisa belajar bagaimana kita memanage diri kita sendiri ya. Kita memanage bagaimana menjadi orang yang sukses dan menjadi alumni yang berintegritas. Baik, rasanya kita waktunya hampir habis ya. Baik, untuk itu kita akan merangkum materi hari ini ya. Apa saja yang sudah kita pelajari bersama ya. Baik, untuk itu kami mohon pada Bu Lisa untuk bisa membacakan resume hari ini. Kita belajar apa saja. Bu Maria, mohon untuk share screen-nya ditutup. Ya, terima kasih Bu Maria. Ibu Lisa. Baik, terima kasih Ya. Ibu Rina, terima kasih Kak Diah, terima kasih Kak Maria sudah sharing pengalaman dengan adik-adik kelas 6 saat ini. Semoga sharing-sharingnya tadi berguna untuk adik-adik di saat ini dan masa-masa yang akan mereka lalui. Terima kasih banyak kakak-kakak. Baik, anak-anak sekalian, kalian tadi sudah mendengarkan sharing dari dua kakak hebat kita ya yang sampai saat ini sudah berhasil lulus dengan sukses. Tentu saja dengan usaha yang luar biasa. Tidak ada kata malas-malasan, tidak ada kata menunda-nunda pekerjaan. Untuk itu, sekarang Bu Lisa akan sedikit memberikan rangkuman resume dari sharing dua kakak tadi, yaitu Kak Diah dan Kak Maria. Dari Kak Diah tadi self management ya, how to become a better version of yourself. Tujuan dari self management adalah mampu mengambil keputusan dengan lebih baik, performa yang lebih baik di sekolah ataupun di lingkungan dimanapun kita berada. Harus lebih bertanggung jawab dan mandiri, jangan menggantungkan kepada orang lain. Lebih banyak kesempatan untuk bersantai dan bermain.
tapi bukan sepenuhnya untuk bermain. Lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman. Lupakan sejenak gadget meskipun sedang masa pandemi yang semuanya butuh gadget. Mengurangi kecemasan saat pengumpulan tugas di sekolah atau tanggal ujian yang semakin dekat. Itu adalah tujuan dari self-management. Time management yang baik, buatlah to-do list. Cari mini goalmu atau tujuan kecil yang bisa dilaksanakan secepatnya. Tidak perlu yang hebat-hebat. Tujuan kecil, sederhana, dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian berjanjilah, berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah direncanakan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda apa yang sudah menjadi mini goalmu. Decision making skills-nya, mulailah dari keputusan kecil atau sederhana. Kemudian belajar mengambil keputusan sendiri. Jangan takut salah, tetapi belajarlah dari kesalahan yang pernah kita buat dan jangan menyalahkan orang lain. Take risk when it's necessary. Problem solving skill. Ketika kita menghadapi masalah, cari solusinya. Jangan mencari alasan untuk menghindarinya. Belajar bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan kita sendiri. Dan yang ketiga, belajar dari pengalaman kesalahan kita. Cara memanage kesehatan kita. Makanlah yang sehat dan bergizi, pola tidur yang cukup, jangan terlalu malam, olahraga yang cukup, dan jangan lupa menjaga mata. Kesimpulannya, pertama, jangan takut salah. Pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga. Kedua, setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri. Terus tingkatkan apa yang menjadi kekuatanmu dan tetaplah berlatih pada hal-hal yang menjadi kelemahanmu. Kalian tidak perlu jadi orang lain. Kalian sudah hebat. Jadilah diri sendiri dengan versi yang lebih baik. Dan yang terakhir, jika kalian sudah lulus dari suatu sekolah, maka bawalah nama baik sekolah tersebut. Jangan sampai kalian menjelek-jelekan sekolahmu yang telah menjadikanmu sukses seperti ini. Pilihlah teman yang memberikan pengaruh baik kepada kita, supaya kita bisa memanage kita dengan baik. Demikian Ibu Rina resume dari saya untuk adik-adik sekalian. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Lisa. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa kita ingat bersama ya. Sungguh luar biasa materi hari ini. Bisa kita ambil untuk kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, kita akan menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Untuk itu kami mohon kepada Pak Bertus untuk menutup dengan doa. Pak Bertus. Ya, terima kasih Bu Rina. Oke, silakan Pak Bertus. Anak-anak semua, kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran
pada hari ini dengan baik. Kiranya apa yang sudah kami terima pada hari ini berguna, senantiasa berguna, bermanfaat bagi kehidupan kami di kelak kemudian hari dan untuk keluhuran nama-Mu. Tuhan Allah kami di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan undur diri dari PJJ ini. Kiranya Engkau masih memberkati kami dengan aneka rahmat yang kami butuhkan untuk melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami semua, anak didik kami yang hari ini tidak bisa bergabung dengan kami. Kiranya Engkau juga memberikan aneka rahmat yang mereka butuhkan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Rina. Terima kasih, Pak Berto. Saya sudah menutup acara ini. Dengan demikian, acara hari ini, acara PJJ kelas 6 dari FKKSK sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia, kemudian dengan Ibu Maria yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam kesempatan ini. Semoga mungkin nanti di lain waktu ya, Bu Dia sama Bu Maria, mungkin dengan kelas lain, mungkin dengan lain waktu, mungkin kalau kita mohon bantuan lagi untuk PJJ, mohon berkenan kembali. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada FKKSK yang turut mendukung kegiatan acara ini sehingga berjalan dengan baik, terutama pada Bu Maria yang sudah mengusahakan semua. Terima kasih juga usaha untuk hadiah untuk anak-anak. Terima kasih. Ya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami, mungkin kata-kata yang kurang berkenan atau penyebutan nama atau gelar yang salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami tak lupa juga terima kasih pada rekan-rekan saya, Bu Lisa, Pak Bertos, Bu Muri. Ya, Bu Muri tadi izin karena akan mengikuti kegiatan lain untuk misa. Kami juga terima kasih, mungkin ada Bu Lastri, terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Juga anak-anak, terima kasih semua ya, sudah mengikuti dengan baik, dengan tertib, bisa mengikuti, dan ya kuis juga berjalan lancar. Terima kasih semua. Semoga acara ini bermanfaat. Ya, baik, sebagai kata penutup, Rina akan ada satu pantun singkat untuk menutup acara hari ini. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita harus punya self-management dan menjadi alumni yang berintegritas. Tujuannya semua adalah sukses. Saya akan tutup dengan sebuah pantun singkat. Minum kopi di siang hari, lebih nikmat dicampur es. Pertemuan ini sungguh berarti untuk bekal menjadi sukses. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Kita tutup dengan semangat dulu. Semangat kita bersama. Kita tutup dengan salam Tarakanita bersama-sama ya. Baik. Siap anak-anak? Siap? Ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di lain waktu.
Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu Guru, terima kasih Ya, terima adik-adik Terima semua. kasih Bu. Sampai Bu jumpa. Maria, Bu Oke. Lydia. Terima kasih semua. terima kasih semua. Dadah Sukses semua. Terima kasih. Terima Terima kasih, Bu. kasih anak-anak. Dadah Terima semua kasih. teman-teman. Ya, Ya. silakan Semangat ya. boleh live. Rajin Silakan. belajar ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat anak-anak. Silahkan live. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kakak-kakak ya kembali. teman sekolah ya. Nah,